Kak Sucia Pranata, Semarang, Jawa Tengah. Ferdinandus Hindiarto mengkonfirmasi telah dihubungi seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang yang meminta dibuatkan video testimoni dan ajakan pemilu damai hingga narasi positif untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan terduga anggota Polri itu juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, kata Ferdinand, dirinya tak bisa memenuhi permintaan orang yang mengaku dari Polrestabes Semarang itu. Apakah terjadi pembungkaman suara kritis sivitas akademika secara sistematis? Apakah ruang kritis sipil semakin dipersempit? Dan apakah ada nuansa otoritarianisme? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Fakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik Bung Erwin, dan kita juga kali ini membahas tentang salah satu rektor Unika diminta polisi buat narasi positif Presiden Jokowi, namun dirinya menolak. Dan dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI menyebut beberapa intimidasi juga terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat jelang pemilu. Dan apakah ini sedang terjadi pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintahan lewat berbagai metode, Bu? Ya, kita harus katakan itu terjadi, gitu. Ini kan juga disampaikan oleh, kalau kita melihat media digital, bahwa memang diakui sendiri kan oleh Polres itu, bahwa memang dilakukan semacam upaya dengan dalih ini dalam rangka cooling, cooling, cooling down lah gitu. Kemudian diminta menyampaikan narasi positif terhadap Presiden Jokowi untuk sebagai counter terhadap narasi-narasi negatif yang ada. Ini tentu cara-cara yang sebetulnya menurut saya kampungan, ya. Ketika ada problem, gitu, orang menyampaikan ketertindasan mereka, orang menyampaikan fakta-fakta yang ada, justru kemudian dilawan lagi dengan opini tandingan, masalah tidak semakin selesai, justru masalah menjadi semakin ruwet, gitu. Ketika ada tuntutan dari masyarakat, ya, yang mereka tuh gelisah terhadap persoalan yang ada, maka jawabannya adalah selesaikan masalah itu. Ketika mereka menuntut keadilan, maka berikan keadilan ke mereka. Puaskan hati mereka. Ketika mereka melihat kezaliman, maka hilangkan kezaliman itu. Yang bisa menghilangkan kezaliman itu siapa? Mereka yang memegang kendali kekuasaan, gitu. Karena untuk itulah mereka menjadi penguasa. Untuk itulah mereka ditunjuk, digaji, dibayar mahal, gitu. Mestinya jika ingin membungkam masyarakat, masyarakat akan bungkam kok dengan sendirinya. Ketika keadilan itu ada, mereka tidak akan bersuara ketika hak-hak mereka tidak diambil, gitu. Dan sekarang membungkam masyarakat dengan cara-cara yang semacam ini, kok kita tinggal seperti di negara tirai besi ini, ya, masyarakat itu nggak boleh berbicara seperti begitu kan yang terjadi. Ini cara-cara yang tak elok, cara-cara yang tak baik menurut hemat saya, gitu. Janganlah lakukan itu. Jika ingin membungkam masyarakat, bungkam masyarakat dengan kebijakan yang baik, tingkatkan kesejahteraan mereka. Oh, dengan sendirinya mereka akan memberikan opini positif. Ya kan nggak mungkin orang melawan hati nurani mereka sendiri. Kalau memang negatif, ya mereka akan sampaikan negatif. Jangan suruh masyarakat berbohong. Ya suruh aja masyarakat jujur, kan begitu kan. Kita ingin menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang jujur, bukan menjadi bangsa pembohong, gitu. Ketika masyarakat melihat fakta-fakta yang rusak, sampaikan rusak, itu benar. Ya, yang rusak sampaikan rusak, buruk itu katakan buruk, itu bagus. Sebagaimana baik katakan buruk. Dan sebagaimana baik katakan baik. Jangan yang buruk katakan baik, yang baik dikatakan buruk, itu tidak tepat. Itu pembohong itu namanya. Oleh karena itu, ini jelas merupakan upaya-upaya pembungkaman menurut saya. Hentikanlah. Tidak baik. Demikian, Bung. Baik, Bung. Dan apakah ini artinya bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk mengawasi dan mengkoreksi penyimpangan penguasa? Lalu harus seperti apa yang diambil sikapnya oleh para rektor tersebut? Ya tentu saja ini pembungkaman, pembungkaman. Sebab bagaimanapun namanya menyampaikan ekspresi itu kan hak setiap orang, hak asasi itu. Nggak boleh orang dilarang berpikir, yang pada akhirnya kemudian dia menyuarakan apa yang dia pikirkan itu. Justru negara ini memfasilitasi itu kan, bahwa
Negara menjamin kebebasan berekspresi dan juga berpendapat gitu. Itu tiap-tiap orang itu dijamin oleh konstitusi kok. Udah biarin aja mau berbicara apa gitu. Jadi, jadi selanjutnya tentunya adalah setelah opini-opini disampaikan oleh guru besar ini, maka selanjutnya tinggal orang yang berkuasa di kampus ini berkaitan dengan pertanyaan tentang rektor tadi. Rektor adalah orang yang berkuasa di teritorial di satu kampus itu gitu. Nah, rektor sebagai orang yang menjadi pilar utama berdirinya kampus, mestinya itu ikut apa yang sudah disampaikan oleh guru besar. Karena guru-guru besar ini kan orang yang sebelumnya mendidik rektor, mendidik mereka kuliah S3, dan pada akhirnya kemudian mempromosikan mereka menjadi guru besar gitu, para rektor ini. Mestinya mereka ketika guru besarnya sudah berbicara, para rektor sebetulnya ikut saja dengan apa yang sudah disampaikan oleh para rektor ini. Dia kan tinggal bilang, saya ikut arahan dari guru saya saja gitu. Itu yang harus diambil oleh rektor. Ketika rektor bersikap seperti itu akan jauh lebih nendang kepada struktur di bawahnya, dekan dan segala macam. Kenapa? Ini kan dalam rangka untuk apa mempertahankan marwah sekaligus integritas kampus gitu. Jangan sampai kemudian terjadi apa yang disampaikan oleh apa oleh Armin Pane atau siapa gitu yang menulis buku tentang runtuhnya surau kami dulu. Jangan sampai kemudian nanti ada juga buku yang berjudul Runtuhnya Kampus Kami gitu. Kampusnya ada, berdiri kokoh, pilar-pilarnya bagus gitu. Tapi peran intelektualnya itu tidak terlihat. Peran intelektual itu terlihat ketika dia mampu mengatasi masalah. Itu masalah terbesar negeri ini hari ini sekarang itu adalah berkaitan dengan ketidakadilan, berkaitan dengan penegakan hukum. Ini yang buat ketimpangan-ketimpangan di segala hal ini. Ini yang memiskinkan jalan bagi kemiskinan, kesuraman dan segala macam gitu. Nah, mestinya peran intelektual itu menuntaskan hal-hal yang semacam itu gitu. Itulah harusnya yang ditempuh oleh para rektor, sekaligus menurut saya sudah aja para rektor mengadakan diskusi antar universitas gitu, membahas berkaitan dengan itu, kan keren itu. Ya, dan itulah mimbar akademik. Mestinya polisi membiarkan itu. Sekaligus kalau nggak bisa memfasilitasi, biarin aja lah para kampus itu dengan apa yang eh, mereka lakukan. Toh itu dijamin oleh undang-undang dan sekaligus untuk menjaga kebebasan mimbar akademik di kampus. Demikian. Ya. Baik, dan ini apakah artinya kasus intimidasi yang terhadap kalangan intelektual merupakan ancaman serius bagi masyarakat, Bung Erwin? Dan apakah selama beberapa tahun terakhir ruang berpendapat di Indonesia ini mengalami kemunduran, Bung? Ya, tentu saja itu merupakan ancaman bagi masyarakat dengan sendirinya, sebab yang kaum intelektual itu kan orang-orang yang memiliki kualitas intelektual di atas masyarakat pada umumnya gitu. Nah, kalau kaum intelektual saja dibegitukan, kira-kira bagaimana bagaimana kabar masyarakat? Apa nasib masyarakat gitu? Ya lebih parah lagi kan, kalau intelektual saja nggak berani bersuara, masyarakat lebih nggak lebih bisa lagi dilakukan lebih daripada itu gitu. Nah, ini yang terjadi, bukan ya sekarang, sebetulnya sebelum-sebelumnya kan juga terjadi. Bagaimana para aktivis yang ditersangkakan, misalnya, dengan gampangnya ditersangkakan tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu, gitu. Banyak kasus-kasus aktivis yang ditersangkakan di era Jokowi, terutama pasca Undang-Undang ITE ini, gitu. Nah, jadi berbagai macam instrumen dilakukan sepertinya, sehingga kemudian ada ruang-ruang sempit orang untuk menyatakan pendapat, ruang-ruang sempit orang untuk menyampaikan ekspresi itu kan yang periode periode pertama maupun periode keduanya gitu. Jadi tidak ada yang namanya kebebasan di dalam menyampaikan ekspresi ya, sekalipun Pak Jokowi dulu mengatakan kritik saya, kritik saya, kritik saya. Begitu dikritik, begitu datangin ke istana, idenya pergi melihat bebek ke Kalimantan kan. Ini yang diingat oleh masyarakat. Masyarakat nggak akan lupa itu, nggak mungkin itu dilupakan. Sebab itu memang yang terjadi, fakta itu mau ditutup bagaimana? Ya, demikian Bang. Baik, dan apa yang harus diambil sikap masyarakat atas dugaan terhadap intimidasi terhadap sivitas akademika dan masyarakat sipil pasca munculnya gerakan serentak mengkritisi Presiden Jokowi, Bung? Ya, tentunya masyarakat tidak boleh diam. Ketika ada kezaliman, maka kezaliman itu harus dihentikan dan dilawan gitu. Sebab kalau tidak dilawan kezaliman itu, dia tidak merasa bahwa dia sedang berbuat zalim. Akhirnya gelombang kezaliman itu menjadi semakin besar gitu.
Tapi kalau dilawan, nah itu sekaligus untuk menghentikan dia, mencegah mereka untuk berbuat zalim itu adalah dengan cara diomongkan, dilawan. Dengan apa? Dengan kata-kata, ya dengan seruan-seruan yang baik gitu. Itu harus dilakukan oleh masyarakat. Malah kan harus optimis ya ketika misalnya guru besar, mahasiswa, kaum-kaum intelektual muncul lagi di kalangan masyarakat sipil, muncul lagi di kalangan ulama jika semuanya menyatakan hal yang serentak bahwa sekarang ini kehidupan ini penuh dengan kezaliman dan kami menginginkan kehidupan yang adil dan kehidupan yang adil misalnya itu bisa dalam kehidupan Islam dengan penerapan hukum Islam misalnya ada seruan-seruan semacam itu, maka tentu dampaknya akan lebih besar. Mestinya ini yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Bahwa kehidupan yang bahwa negeri ini sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, dan untuk itu mereka tidak mungkin melawan secara fisik, nggak boleh itu. Justru mereka harus melakukan semacam perlawanan dengan sikap, dengan opini, dengan kata-kata gitu supaya apa? Supaya yang zalim itu hilang. Ya sebab orang berbuat zalim kan juga berbahaya kan, berbahaya untuk negeri ini, berbahaya untuk ibarat sambutan juga, kan nggak ada untungnya itu. Berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Harusnya dilakukan konsolidasi tentunya yang lebih kuat lagi, yang lebih solid lagi antar komponen masyarakat. Ya guru besar, mahasiswa dan semuanya itu kita sayang sama sama negeri ini agar negeri ini nggak semakin hancur gitu. Nah maka maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan, bukan mencegah lagi untuk perlawanan sudah. Karena kalau mencegah itu kan sebelum terjadi, ini sudah terjadi gitu. Terjadi nggak mungkin kita biarkan seperti itu terus menerus, nanti malah semakin kacau kan dilawan ini. Supaya kemudian berhenti sehingga kemudian keadilan itu akan datang. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Jika kita menginginkan keadilan, kebaikan di masa depan, maka ayo kita rubah dengan optimis bahwa insya Allah nanti Allah akan memberikan masa depan yang lebih ceria untuk kita. Demikian. Baik, dan apakah ini artinya juga ada beberapa pihak yang mengatakan ini sengaja dibentuk karena untuk membela paslon yang lain? Benarkah demikian, Bu? Saya kira kurang tepat ya statement itu kurang tepat dan tidak ada dasarnya. Coba apa dasarnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh guru-guru besar itu merupakan settingan calon tertentu gitu. Apa dasar mereka lintas kampus sangat berwarna, mereka juga sudah paham secara ekonomi kan guru-guru besar itu orang yang sudah selesai. Orang Art- yang sudah 60 tahun ke atas di usia mereka nggak ada lagi kepentingan. Guru besar kok mereka itu. Mereka juga bukan pejabat-pejabat kampus kan. Kalau Ada, pejabat kampus mungkin bisa jadilah ada kepentingan nanti bisa jadi diangkat jadi wakil menteri, ya. jadi komisaris atau apa gitu. Itu kalau pejabat-pejabat kampus dia bukan pejabat kampus, sangat independen secara pemikiran, sehingga nggak bisa dikatakan ini orang-orang yang digerakkan atau disetting oleh orang. Ada dasar statement yang menurut saya justru itu merupakan sebuah statement yang lancang justru karena berani mengatakan para profesor, guru-guru saya di kampus para profesor gitu. Ya tentu mestinya kita harus tersinggung gitu dengan statement yang tidak berdasar semacam itu gitu. Kalau saya secara akademisi tersinggung, benar tersinggung dengan statement semacam itu. Kenapa? Karena orang-orang yang mengatakan itu kan orang partisan gitu. Para politisi yang mengatakan itu gitu, menuduh guru-guru kita, menuduh para profesor kita itu yang mereka itu independen secara pemikiran sebagai orang-orang yang partisan gitu. Itu tuduhan yang serius menurut saya untuk segera dihentikan, harus segera minta maaf itu tuduhan-tuduhan tuduhan itu. Nggak boleh itu. Juga ada yang mengatakan kenapa tidak dari dulu baru sekarang menjelang kontestasi itu, Bu? Justru inilah momentumnya Hmm. supaya apa? Supaya kerusakan itu tidak semakin semakin menjadi-jadi gitu kan. Begitu 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 menyeruak kan bagaimana proses pembegalan di MK. Ya bagaimana kemudian bansos itu dibagikan dengan jumlah sangat signifikan sepanjang sejarah Indonesia. Coba 500 triliun bansos, 500 triliun bantus katanya untuk bikin IKN aja kita ngutang sana ngutang sini. Yang banyak itu juga 500 triliun ini. Aneh nih. Ya, makanya ketika panas ini memuncak, kebetulan hari ini adalah iklim politik. Jangan sampai kemudian pasangan calon tertentu yang di-endorse oleh rezim sekarang ini yang menang. Karena nanti akan terjadi lagi, bisa jadi akan terjadi lebih parah. Sehingga kemudian meletuplah hal itu sekarang. Meletuplah bisul itu sekarang. Gitu. Kenapa? Karena ini momennya. Ya, momennya sekarang itu yang apa yang terjadi peristiwa itu sekarang walaupun sekalipun begitu saya juga menyerukan ini untuk tidak berhenti di sini
pemilu, pasca pemilu ini harus terus digelindingkan terus. Sebab kita bisa berhipotesis, siapapun presidennya, apakah akan terjadi perubahan signifikan di Indonesia? Kok pesimis gitu. Kenapa? Karena problem Indonesia kan problem yang bersifat sistemis. Problem sistemis ini berarti disebabkan oleh sistem. Oleh karena itu kita sebetulnya bukan hanya sebatas menginginkan perubahan person, tapi juga perubahan sistem mestinya kalau kita serius melakukan perubahan. Tapi kalau nggak serius melakukan perubahan, tapi juga menikmati sistem juga, gitu ya, orang-orang tertentu saja, masyarakat masyarakat banyak banyak yang menderita, gitu, nggak serius itu. Ya nggak serius itu. Kalau serius maka lakukan perubahan sistem itu, sistem juga. Perubahan sistem hanya mampu dilakukan ketika terjadi kebangkitan masyarakat secara umum. Kebangkitan itu bisa dilakukan kalau proses penyadaran itu dilakukan secara terus-menerus. Nggak berhenti ketika terjadi letupan kecil, terus kemudian berhenti. Nggak cukup sampai di situ. Karena proses membangun masyarakat, merubah mindset, paradigma masyarakat itu merupakan perjuangan yang sejati. Itu justru yang paling susah itu merubah mindset. Ya kalau kalau merubah merubah posisi kameranya masih gini mudah lah, karena itu benda gitu kan. Tapi kalau berubah mindset orang susah mas, mindahin motor, mindahin apa itu mudah kalau mindahin benda. Tapi kalau berubah mindset, wah itu luar biasa. Dan begitu kita berhasil berubah mindset orang, itu amal solehnya mengalir terus gitu. Itulah perjuangan sejati. Jadi perjuangan sejati itu ketika dilakukan secara konsisten dengan sabar dan secara terus-menerus hingga mindset masyarakat kan kebangkitan itu bisa terbuang. Ya. Demikian, Bung. Baik, jazakallah Bung Erwin. Jadi mudah-mudahan tadi bukan hanya tadi eh, perubahan pemimpinnya saja, tapi tadi Bung Erwin sampaikan negeri ini dalam masalah sistemis. Jazakallah sekali lagi Bung Erwin. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilhava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.